Bupati menjelaskan secara singkat kenapa hari ini dilakukan rotasi di eselon 2. Jadi hari ini pengambilan pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkup penegakan Tulungagung. Ini proses terakhir, tahapannya sudah dimulai beberapa hari, berapa bulan Mas? Mulai prosesnya pelaksanaan mulai akhir Oktober sampai November. November selesai 1 bulan untuk seleksi terbuka. Karena ini ada 3 mekanisme yang dilalui. Ada seleksi terbuka. Seleksi terbuka itu bagi pengisian jabatan pimpinan tinggi Pratama atau eselon 2 bagi pejabat eselon 3 yang kosong. Ini sudah diumumkan, kemudian sudah ada pengumuman seleksi administrasinya, kemudian pelaksanaan uji rekam jejak, kemudian uji kompetensi baik manajerial, kemudian uji kompetensi bidang atau teknis dengan membuat makalah, dipresentasikan, kemudian dipresentasikan dan uji gagasan. Nah ini memang syarat itu panjang ya, timeline-nya sangat panjang. Dan alhamdulillah sudah selesai. Kemudian uji kompetensi bagi sesama pejabat eselon 2 yang kosong, satu ke mutasi dengan lain. Ini juga sudah dilalui oleh panitia seleksi dari pihak ketiga. Jadi semuanya murni dari pihak ketiga lewat panitia seleksi dari UNER, kemudian dari Unibro, kepala BK di provinsi dan inspektur provinsi. Ini panitia seleksi. Ketiganya ini sudah kita usulkan ke BKN untuk diverifikasi. Kemudian setelah diverifikasi oleh BKN direkomendasi, diberikan persetujuan. Jadi dapat direkomendasikan semua untuk pelaksanaan ini. Setelah turun baru Bapak Bupati mencari hari baik. Ternyata hari baiknya adalah hari ini untuk dilaksanakan pelantikan JPTP oleh Bapak Bupati Tulungagung. Sebelum saya bertanya lebih lanjut, Bapak kan sangat fasih untuk menjelaskan ini. Saya ingin tanya, sebetulnya Bapak itu siapa? Kapasitas Bapak hari ini di samping kanan Pak Bupati menjelaskan secara detail proses rekrutmen dari tahapan ke tahapan, Bapak. Jadi begini, saudara kami Mas Eko, saya kan punya staf urusan kepegawaian ada di bidang yang beliaunya Pak siapa? Pak Suroto, kepala bidang BKSDM, Pak ya. BKPSDM. Jadi terkait semua pekerjaan kepegawaian ada di pada beliaunya. Jadi yang ngurusi prosesnya saya sudah titip atur proses ini harus benar. Tidak boleh melanggar aturan. Tidak boleh melanggar aturan. Tahapannya harus benar. Tidak ada celah hukum sedikit pun untuk mengambil pihak tertentu untuk menggagalkan proses ini. Dan yang paling utama di bawah pemerintahan kami ini tidak boleh dilaksanakannya jual beli jabatan. Sepakat. Ini yang menarik. Ini pemantik yang saya tunggu-tunggu. Boleh itu. Saya berkali-kali mendengarkan. Saya kan juga dapat masukan dari Pak Yoko juga. Berarti bersama ngasih contoh. Siap. Yang sudah monggo, yang sekarang ini kita harus memberi contoh yang baik karena memang saat jadi persentasenya baik itu harapannya masyarakat kan ada perubahan yang signifikan. Jadi bisa saya sampaikan jangan main-main. Pak, jadi gini Pak, dalam bahasa saya suka menggunakan diksi kotoran birokrasi. Pak Suroto secara fasih menjelaskan hal-hal yang sifatnya formal, normatif Pak. Problematik di negara kita, di birokrasi itu bukan formalnya, bukan normanya. Kita itu ada gap di kulturnya. Maka ketegasan, komitmen Pak Bupati, saya sebagai rakyat
akan membantu mengawal, memastikan. Makanya saya sangat tersanjung hari ini secara langsung Pak Bupati memastikan tidak ada jual beli jabatan, tidak ada mahar, tidak ada mahar, rekayasa, tidak ada rekayasa. prosesnya harus benar, aturannya Supaya kotoran birokrasi itu betul-betul kita bersihkan. betul. Saya sungguh bangga dengan Bupati Tulungagung yang kebetulan punya kedekatan dengan saya secara alma mater, juga kedekatan secara personal. Saya sebagai rakyat ingin membantu, mengawasi, memastikan, mengingatkan apa yang beliau sampaikan itu sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi mohon berkenan suatu ketika nanti saya pasti sowan untuk datang ke panjenengan untuk berdiskusi apa saja tentang bagaimana Tulungagung lebih baik dengan semangat positif. Saya pikir dari saya cukup mewakili rakyat Tulungagung. Monggo kalau mau ada disampaikan lagi. Jadi gini, seperti Pak Eko, harapan kami setelah pelantikan hari ini ke depan langsung tancap gas. Coba kan? Iya. Gas, masyarakat itu sudah pengen Tulungagung itu maju, bersih. Ya. Iya. Sebagai contoh pionir pada masa Tulungagung semuanya. Ya. Yang sudah itu tidak apa-apa lah, yang sudah kemarin kita buka lembaran baru, ayo kita kejar ketertinggalan kita. Kalau kita kemarin ada yang kurang, ya kita apa sih? Ya. Kita harus menyalahkan, gitu ya. Tapi bagaimana kita berbenah agar Tulungagung bisa maju? Seperti harapan panjenengan. Ya. Oke. 1 menit closing buat Pak Bupati, monggo, karena Pak Panjenengan juga harus segera jengkar. Oke. Monggo. Ya. Kami berharap Ditujukan kepada masyarakat di seluruh Kabupaten Tulungagung tanpa terkecuali. Ya, jadi tidak ada ini pendukungnya Pak Bupati, Pak Wabuk, enggak sekarang. Mari kita bersama-sama bersinergi untuk bisa membangun Tulungagung yang bijak dan tentunya harus amanah. Ya, jadi kita selesaikan gap-gap yang kurang baik. Ayo kita diskusi bersama-sama. Kalau kita punya kekurangan, mari dorong apa kekurangan saya. Ya, karena manusia itu tidak ada yang sempurna, ada tentunya banyak keterbatasan. Kami siap untuk menerima semua masukan, tapi tujuannya yang baik. Bagaimana Tulungagung ini lebih maju dibanding dengan kabupaten yang lain. Saya yakin lah. Sementing awalnya etikat kita, niatan kita, nawit kita. Ya, diawali dari niatan yang baik dulu. Ya. Jadi monggo, saya minta doa restu kepada semua masyarakat Tulungagung. Mari bersinergi. Mari kasih masukan saya. Tukar kawruh, tukar pengalaman. Seperti pengalaman yang sekolah tadi malam luar biasa. Jadi masih kok itu saya ini sekolah yang di karena di UNER saya juga bersama dengan UNER. Siap, oke. Ini kita bersama dengan Universitas Erlangga Surabaya, Universitas Brawijaya, juga UIN, Ya. agar Tulungagung ini benar-benar maju. Ya. 5 tahun ke depan sekolah bisa sekolah. Semua kita selalu masyarakat. Semoga yang terbaik dari ini juga. Amin. Ada Mas Guru. Siap. Terus ada- Harus baru.